Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa salihas siyam wa salihal qiyam wa salih talabil ilm. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita fokus kepada makna was-sabiqun as-sabiqun ya. Dan semoga Allah milih kita semua minas sabiqin yang memang aslinya identik dengan ahlul Quran. Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiq ya. Wa minhum sabiqun bil khairat ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut atau mengistilahkan dengan sabaqal mufarridun ya. Apa yang dimaksud al-mufarridun ya, dalam hadits sahih, al-mufarridun adz-dzakirin Allah katsira, orang yang banyak berzikir. Disebut sabaqa karena amalnya nggak bisa ditandingi ya. Ya, karena itu zikir harus ya, wa tilawatul Quran ya, min dzikrillah ya. Bahkan disebut dengan ahabbul kalam, ahabbul dzikir wa ahsanul dzikir, karena Allah katakan Allahu nazzala ahsanal kitabi ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha ya. Sedikit yang kemarin belum terungkap adalah ya, bahwa as-sabiqun juga ya secara bahasa juga ya, terkait dengan orang-orang yang menjadi tokoh utama, tokoh awal, pendiri, pelopor dalam hal kemaksiatan, dalam hal kejahatan ya. Ya, nasallallahu lana wa lakumul afiyah ya. Maka kalau kita dengar Mustafa Kamal Ataturk ya berarti ya as-sabiqun fi hadmil khilafah al-islamiyah ya, tokoh utama yang memulai hancurnya khilafah Islamiyah ya. 3 Maret 1924 dan kita sekarang masih di Maret ya, seharusnya kita sadar betul ya bahwa di bulan inilah ya kaum muslimin ya seluruh dunia Islam saat itu berkabung dengan luar biasa karena sudah tidak memiliki lagi ya, al-khilafatul islamiyah yang pada saat itu sempat pengaruhnya ataupun paling tidak ihtimamatnya, perhatiannya nyampe ke Aceh ya, nyampe ke Jogja ya. Dan kalau saja masih ya, bisa dibayangkan kalau saja ya, masih terus berlangsung, tidak mustahil ke seluruh Nusantara ya. Maka subhanallah 1924 ya, dihancurkannya khilafah Islamiyah. 1928 didirikanlah ya sebuah jamaah yang dipimpin oleh Imam Al-Banna rahimahullah ya. Tujuannya kontrak betul dengan yang dilakukan oleh Mustafa Kamal. Beliau menghancurkan ya, atau Mustafa Kamal menghancurkan ya, sementara Imam Al-Banna memulai dengan merintisnya kembali ya. Ya,
satu sabiqun fil khairat, satu sabiqu fis sayyiat, ya. Dan sampai saat ini fikrahnya terus berkembang, ya. Faslul Islam was siyasah, ya. Memisahkan, ya, Islam dan siyasah, ya, menjadi kebanggaan orang-orang ilmaniyin, ya, atas nama Islam. Betapapun siapa yang baca sejarah pasti Mustafa Kamal sungguhnya ibunya dari keturunan Yahudiyah, ya. Sebagaimana juga antum googling Abdul Fattah As-Sisi, presiden Mesir, juga min ummin Yahudiyah, ya. Jadi lagi-lagi kaum muslimin sering tersusupi, ya, tersusupi orang-orang Yahudi di tempat-tempat strategis, sehingga wajar jika sampai saat ini, ya, tetangga yang paling dekat tapi, ya, justru ikut membantu, ya, Zionis dalam menghabisi kaum muslimin di Gaza, khususnya di Rafah, ya. Sabiqun fis sayyiat, na'udzubillah. Ada Abu Jahal, sabiqun fis sayyiat, ada Abu Lahab, ya. Bahkan, ya, salah satu putra Nabi Adam ketika Allah katakan watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, ya, menjadi, ya, orang yang pertama, ya, di dalam menghidupkan ataupun memperkenalkan pembunuhan, ya. Maka Allah katakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a, ya. Dia telah mewariskan, ya, satu kabirah, ya, kepada umat manusia, ya. Faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a, ya. Maka sungguhnya setiap orang bisa menjadi sabiqun minimal di lingkungan terbatasnya, ya. Di lingkungan terbatasnya lah dia yang pertama kali memperkenalkan hifdzul Quran bagi masyarakat. Di lingkungan dirinya lah dia memperkenalkan bagaimana hifdzul Quran yang lebih bernuansa beribadah kepada Allah, bukan nuansa keterampilan, ya. Karena kalau keterampilan yang bisa cuma anak muda, ya. Tapi kalau nuansanya lebih kepada pendekatan diri kepada Allah dengan menghafal itu, ya, maka insya Allah terjangkau baik dengan 30 juz atau kurang 30 juz, ya. Yang dipikirin hanya gimana menghafal ini menjadi salah satu, ya, investasinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terutama bagi kita, ya, udah saatnya, udah, ya, betapapun penting mutqin, betapapun penting, ya, terjaga hafalan, ya. Tapi di atas itu semua, ya, kita bermurojaah harus dengan niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mau mutqin nggak mutqin, ya, biarlah Allah, ya, toh semua Allah Maha tahu bahwa kepinginnya kita itu mutqin kok, ya. Apakah lupa nggak lupa, ya udahlah, ya, kita kepinginnya memang nggak ada lupa, ya, semua terbaca dengan baik, ya. Adapun hasilnya seperti itu, ya itulah rezeki yang kita terima. Yang penting, ya, rezeki, ya, ad-dawam, ya, ad-dawam ala, ya, muraja'atil Quran hifdzan, ya, selalu, ya, nggak mengenal usia, ya, apa usianya sudah 40, 50, 60, nggak mengenal fisik yang sudah mulai menurun, pokoknya terus berusaha, ya, ad-dawam ala muraja'atil hifdz, ya.
Tayyib jamaah rahimakumullah, ya pada hakikatnya memang terlalu luas untuk dibahas, tapi insya Allah ya, cuplikan-cuplikan ini tetap memberi manfaat ya. Maka Allah membagi umat manusia di akhirat nanti ya, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal ya. Tentu disebut ashabul yamin ya, kembali kepada ayat-ayat misalnya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi ya sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka orangnya disebut ashabul yamin. Ja'alna min ashabil yamin wa la taj'alna min ashabil shimal ya, dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah itu berupa fakihah, apakah itu berupa lahm, apakah itu berupa hurun ain. Ya, nikmat ini menurut manusia ya sebuah urutan yang apa ya, sebuah urutan yang manusiawi ya. Bahwa manusia itu ya, memang kehidupannya butuh fakihah ya. Ya, butuh buah-buahan, ada vitaminnya, ada seratnya ya. Ya, supaya ya menikmati lahamnya aman ya. Sebetulnya laham itu daging itu, apalagi yang disebut kambing ya, yang katanya kolesterol, yang katanya darah tinggi ya. Ya, jadi aman kalau saja ya, ya seratnya cukup ya. Ya, laham apa fakihahnya cukup ya. Ya, maka fakihah dan lahm ya. Jadi jangan fakihah terus, jangan lahm terus ya. Ya, jadi dua-duanya harus dipadukan ya. Insyaallah hurun innya ya, ya kuat ya, hurun innya bersemangat ya. Ya, karena tercukupi dengan baik. Ya tentu maksudnya sementara hurun in di dunia ya, ya hurun in di dunia ya. Ya apalagi di akhirat Allah katakan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadits Tirmidzi, sungguhnya Allah akan ya berikan ya kekuatan seksual itu bisa mencapai 100 kali. Bukan seperti di dunia ya. Karena memang ya, itu juga selain memang kekuatan itu diberikan, juga daya dukungnya juga bagus juga, ada fakihah, ada lahm ya. Begitulah seterusnya ya, sampai kemudian ya wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Azab-azabnya ada disebut dengan samum ya. Di surat At-Tur juga ada samum, wa waqana adzabas samum ya. Maka disebut samum adalah hawa panasnya ya. Ya. Jadi kalau ada kobaran api yang besar ya, ya tentu jarak 1 meter apa 2 meter itu terasa hawa panasnya ya. Ya seperti yang kejadian di tempatnya saat itu ya, Gunung Marapi ya, tentu ya, jarak 3 meter apa 10 meter itu udah terasa panasnya letusan gunungnya ya. Nah, itu disebut samum. Ashabus shimal ya sudah tersiksa dengan samumnya ya. Sebagaimana
orang-orang beriman samumnya pun sudah dijaga. Wa waqana adzabas samum. Kemudian juga dengan azab hamim, ya, sebut hamim apabila ya, al-ma'ul har, ya, air yang panas, ya. Apakah di surat Muhammad wasuqu ma'an hamima, ya. Tapi di Asy-Syu'ara hamim artinya teman yang akrab, ya. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, ya. Ya, lihat aja konteksnya, ya. Konteksnya bicara apa, ya. Di Fussilat, ya, juga teman yang akrab. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim, ya. Untuk kalau bicara tentang neraka maksudnya adalah air yang panas. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dzuq innaka antal azizul karim. Innaka antal azizul karim. Ya. Kemudian wa dhillim min yahmum, dan naungan yang dari hawa yang panas juga, ya, yahmum, ya. Jadi naungannya aja memberi dampak sebuah kondisi yang panas. Gimana dengan apinya, ya. Naungannya saja sudah dikatakan la barid, tidak akan terasa dingin, wala karim, ya, dan juga tidak akan memberi manfaat yang signifikan, ya. Jadi kata karim, ya, lihat konteksnya, ya. Ya, sebagian karim diartikan, ya, mulia, ya. Innahu laqur'anun karim, ya. Sebagian diartikan karim artinya banyak memberi, ya. Orang yang dermawan disebut karim, ya. Sehingga sesuatu yang disebut tidak karim atau karim, ya berarti memberi makna yang baik, yang memberi banyak manfaat, ya. Pepohonan di dalam surat Luqman juga disebut dengan zaujin karim, wa ambatna fiha min kulli zaujin karim, ya. Dan kami tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang indah, ya. Manusia yang saat ini sepertinya keren gitu, ya, jadi pejabat, jadi ini, jadi itu, ya. Tapi untuk bermaksiat semua kepada Allah, ya. Maka Allah katakan kepada orang-orang ahli neraka yang dulunya, ya, hidup mulia di dunia, Allah katakan dzuq innaka antal azizul karim, ya. Rasakan api neraka ini. Kan dulu kamu katanya orang yang mulia, orang yang terhormat, ya. Sekarang kamu dihinakan oleh Allah sesuai dengan situasi hari kiamat yang disebut dengan khafidah, ya. Menghinakan orang-orang yang dulu katanya aziz karim, ya. Di neraka, ya, di akhirat, tapi dihinakan, ya. Maka begitulah kalau Allah menyebut zilnya saja, naungannya saja yang seharusnya bisa menahan dari hawa, dari panasnya hawa api neraka, justru nggak menghasilkan barid, ya, nggak rasa dingin dan tidak memberi manfaat apapun, ya. Wala karim. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, ya. Wa
kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ya. Dan mereka dulunya terbiasa dengan maksiat yang besar. Ya. Kata mutrafin secara bahasa adalah muna'amin. Ya. Manusia-manusia yang hidup bermewah-mewah. Ya. Hidup bermewah-mewah. Maka yang dimaksud hidup bermewah-mewah itu seperti apa? Ya, ya. Apakah sudah pasti kalau mobilnya ya katakan Alphard misalnya, ya pasti dia bermewah-mewah. Ya. Kalau nginepnya di bintang 5 gitu, pasti bermewah-mewah, masuk mutrafin. Ya. Maka pengertiannya disebut mutrafin kalau wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ya. Ketika bermewah-mewah itu dalam rangka bermaksiat, ya, maka baru disebut mutrafin. Ya. Jadi kalau katakan sewa berbintang 5, ya, ya, isinya di situ ya mukhayyam Al-Qur'an, ya. Targetnya 3 hari harus hatam. Ya. Apa yang bisa dirasakan mewah? Ya. Kalau pikirannya ayo tilawah terus, ya. Baru juga merem dikit, bangun-bangun qiyamul lail. Ya. Apa yang bisa dianggap mewah kalau begini? Ya. Ya, jadi ya, ya. La tana'uma fit ta'at. Tidak lagi disebut bermewah-mewah ketika manusia dalam ketaatan. Ya. Yang penting tidak takalluf, tidak maksa-maksain diri, ya. Ya. Selama memang rizkinya ada, ya, ya, maka ya, bermewah-mewah selama dalam rangka ketaatan kepada Allah, ya. Ya, sebagaimana bermewah-mewahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tapi tetap membuat dirinya ni'mal abdu innahu awwab. Kecuali bagi yang khawatir, wah kalau saya bermewah-mewah jadi takut nggak bisa bangun malam, ya. Sebagaimana saudara-saudara kita di jamaah tabligh itu nggak berani tidur di spring bed, ya. Kenapa? Takut nanti begitu bangun males, ya. Jadi tidurnya di lantai aja, ya silakan, ya, ya. Ya kalau saya tidur semuanya tetap tidur di ya, spring bed, tapi jam 2 bangun, ya. Maka la itrafa fih, ya, la tarafa fihi, nggak ada mewah-mewah kalau begitu, ya. Tapi kalau mentang-mentang masya Allah kamar ber AC, wah toilet di dalam ini semua, wah lengkap. Tapi justru untuk bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah, itulah yang disebut dengan taraf, ya. Orangnya disebut dengan mutraf, ya. Maka ya, para ulama, ya, setiap dalam dirinya, ya, ada taraf, maka dia langsung waspada, awas. Pada hakikatnya taraf hidup mewah itu, ya, istilahnya selangkah lagi kamu, ya, bisa, ya, ya dalam pemahaman tawarru', ya, membangun kewaraan yang tinggi, awas. Jangan sampai gara-gara itu kamu kurang taat, ya. Maka seperti yang bisa antum baca di grup, ya, ungkapan Salamah bin Dinar, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah, ya. Ya, setiap kenikmatan yang Allah berikan, ya, ya, penghasilan tadinya 1 juta jadi 10 juta, ya. Rumah yang tadinya ala kulli hal jadi kayak hotel, ya. Mobil yang tadinya ala kulli hal, masya Allah, ya. Tapi tidak menambah ketaatan dirimu kepada Allah, maka itu sudah masuk bala. Bala apa? Bala taraf, ya. Ya. Dan para ulama memahami seperti ini, seperti juga yang difahami oleh Umar bin Al-Khattab
seperti juga yang dipahami oleh Abdurrahman bin Auf, kembali kepada Al-Ahqaf ayat 20 ya. Pada Al-Ahqaf ayat 20 orang-orang kafir itu ya tidak akan diberikan kenikmatan sedikit pun dari kenikmatan akhirat. Kenapa? Karena Allah katakan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha ya. Kan dulu sudah saya kasih semua kenikmatan dunia dan kamu sudah menikmati semua. Wastamta'tum biha ya. Nah, itulah yang harus menjadi kewaspadaan ya. Jadi ketika sarana hidup ini sudah nikmat semua, tapi ya, kemana ketaatannya, mana amal solehnya ya. Wah, asyik dengan menikmati ini, menikmati mobilnya, menikmati kemewahan rumahnya ya, apalagi menikmati ya pasangannya ya. Maka ini masuk kepada makna taraf yang harus diwaspadai ya. Kalau kita lihat Rasulullah yang sebaik-baik manusia ya, walaupun kebetulan punya pilihan ya mau kaya atau mau miskin, enggak miskin doang ya, supaya tidak ya, untuk memberi contoh untuk supaya tidak terjerumus kepada taraf ya. Ya, kalau kita kan ya nggak dikasih pilihan aja ya maunya maunya yang kaya ya. Tapi supaya nggak terjerumus oleh kondisi mutraf ya, maka berusahalah untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah sibuknya antum dengan Al-Qur'an ya, itu menjaga dari kehidupan at-taraf atau orangnya disebut dengan mutraf ya. Karena selalu ya, apalagi jika majelis ini terus mengingatkan, ayo ya, udah murojaah belum, udah masih dalam murojaah belum ya, masih terus bermurojaah belum, atau naudzubillah udah resign, udah nggak kuat saya ya. Tapi terus kita saling mengikat diri, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya. Maka insyaallah ya, kalau saja Allah memang sudah memulai membuka rezeki dari hamba-hambanya ya, maka insyaallah aman dari taraf ya. Karena bagaimanapun ya, menghafal Quran memang butuh perhatian ya. Kalau kiai-kiai di Jawa dulu menghafal Quran tuh kayak orang merawat merawat taman ya. Itu kalau punya taman jangan dirawat, apa hasilnya? Ya nggak karu-karuan bentuknya ya. Tapi kalau dirawat ya disiram, yang kering-kering diguntingin ya, baru selalu indah ya. Untuk bisa seperti itu ya sibuk akhirnya ya. Begitu juga punya Al-Quran ya. Sehingga kalau mereka beralasan, misalnya diajak sebuah acara tapi beralasan ya, itu mereka ngomong maaf saya belum nyiramin pohon, istilahnya nyiramin pohon itu maksudnya belum melakukan murojaah yang menyenangkan atau yang diharapkan ya. Itu istilah mereka untuk merawat hafalan itu dengan istilah belum nyiram pohon ya. Pakai istilah majaz namanya ya. Jadi disebut mutraf apabila manusia itu yusirruna 'alal hinthil 'azim ya. Secara umum ini sering difahami dosa besar ya. Sehingga masuk dalamnya syirik, masuk dalamnya kabair, hinthil 'azim ya. Tapi apa hubungannya dengan makna asli hinth ya? Al-hinthu aslinya apa? Menyalahi janji ya. Menyalahi janji.
Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, kita di jamaah ya diikat oleh janji mu'ahidullahil azim dan seterusnya ya. Maka hati-hati ya ketika kita tidak komitmen dengan ya, apalagi keluar, apalagi menyakiti ataupun berusaha mematikan dakwah itu, maka orang yang dengan segala perbuatannya ya, itu disebut sebuah dosa. Kenapa? Karena berawal dari al-hinth ya, berawal dari ya, pelanggaran terhadap sumpahnya ya, terhadap sumpahnya ya. Jadi pelanggaran kepada sumpah itu memang akan berdampak kepada perilaku dosa-dosa besar ya. Kalau di sini salah satu dosa besarnya adalah tidak beriman kepada hari akhirat. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ya. Ya. Ungkapan bahwa mereka tidak beriman dengan hari akhirat ya. Itu kalau di An-Nahl itu juga diungkapkan dengan sumpah ya. Sumpah demi Allah saya nggak percaya manusia itu dibangkitkan kembali di An-Nahl ya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut ya. Nah biasanya orang-orang seperti ini dari kalangan mutrafin ya. Karena kalau orang-orang seperti Bilal, Khabbab bin al-Arath yang disebut dengan akar rumput, yang disebut dengan wong cilik ya, itu umumnya secara fitrah ya, gampang diajak kepada kebaikan ya. Tapi orang yang sudah Masya Allah ya, semua kehidupan dunia ada di tangannya ya, maka seringnya fitrahnya sudah tertutup ya, sehingga susah diajak untuk beriman kepada Allah ya. Sehingga di An-Nahl dikatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan sumpah yang sangat serius. La yab'atsullahu man yamut. Enggak mungkin Allah itu bisa membangkitkan ya orang yang sudah mati. Ya, maksudnya tidak percaya hari akhirat. Ya. Allah katakan sangat mungkin, bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Ya, apakah seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang-orang kafir ya? Abu Jahal pernah mengatakan demi Allah saya tidak akan bergabung dengan Muhammad ya. Kenapa? Mutraf ya, mentang-mentang mengkaya orangnya ya. Ya. Huyai bin Akhtab ya, bahkan sudah sampai dalam status mertua bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena putrinya Safiyah binti Huyai dinikahi oleh Rasulullah, tapi itu tidak membuat hatinya luluh ya kepada dakwah, tapi justru bersumpah demi Allah ya, la in hayitu la uqatilannahu ya, la uqatilanna, demi Allah kalau aku masih diberi umur panjang selamanya akan perang ya. Padahal ya menantunya sendiri ya. Jadi hati-hati ya, terjerumus dalam sumpah yang membawa kepada al-hinth ya, ya, pelanggaran ya. Para pejabat umumnya disumpah ya, ya. Quran ditaruh di atas kepalanya ya. Maka itu akan membuat hinthul azim apabila tidak dipenuhi dengan baik ya, ya. Yang disebabkan karena tarof ya. Nah, ini hubungan antara ya, kenapa disebut mutraf itu yusirruna 'alal hinthil 'azim ya. Ya. Awal perilaku dosanya ya diawali dengan al-hinth, pelanggaran terhadap sumpahnya ya.
Jadi disebut juga mutraf manusia itu apa bentuk-bentuk hinthul azimnya. Ya, ya. Maka di ayat-ayat yang lain ya, hinthul azimnya itu terutama dalam bentuk ya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya. Memusuhi Islam dan kaum muslimin, bahkan terutama para mujahidnya, para da'inya ya. Itulah yang sering menjadi musuh orang-orang yang mutraf ya. Ya. Baca surat Saba ya, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha ya. Jadi jangan ditanya kalau kenapa ya musuh dakwah ini ya hampir semuanya orang kaya semua ya, orang yang ya recehannya itu mungkin 10 juta ya, recehannya itu 10 juta. Kenapa? Karena mainnya sudah di triliunan ya, jadi 10 juta bagi dia recehan ya. Memang kita recehannya 5.000, 10.000 ya. Tapi di sisi lain jika tidak diwaspadai, itulah yang membuat manusia ya sangat benci dengan dakwah, sangat benci dengan ya gerakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kenapa? Karena itu dianggap melanggar atau menghalangi hinthul azimnya. Na'udzubillah. Dia sendiri sudah menjadi pelaku al-hinthul azim, dia sendiri juga ya memerangi orang-orang yang para duat, para mujahidun dan seterusnya. Ya. Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya. Ya. Kami menentang keras ya apa yang dilakukan oleh para nabi itu atau penerus-penerusnya ya. Gerakan al-amru bil ma'ruf, gerakan islahul ummah, gerakan islahul hukumah ya, pada hakikatnya memang sangat dibenci oleh kaum mutrafun ya. Ya. Kenapa? Apa yang membuat mereka begitu terganggunya dengan dakwah itu ya? Karena mereka biasa hidup nahnu aktsaru wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada ya. Istilahnya kalau kami terbiasa dengan hidup fasilitas yang luar biasa ya. Biasa dengan fasilitas yang besar ya, kemudian jadi orang soleh ya, jadi orang soleh ya. Semoga antum semua soleh ya. Maka tidak lagi mendapatkan mutraf ya. Kalau antum disebut mutraf maka menjadi ya mutraf dalam arti hidup mewah ya, menjadi nggak ada apa-apanya kalau kita ngumpul langsung dengan orang yang mutraf ya. Ada seorang mutraf yang habis bangun rumah ya, di depan rumahnya itu ada pohon yang sangat besar ya, supaya kelihatan asri gitu ya. Ternyata pohonnya saja, pohon hiasnya saja itu seperti pohon yang umurnya ratusan tahun ya. Memang kelihatan jadi lebih indah gitu. Pohonnya saja 1 M ya. Jadi dia beli dari pedalaman Kalimantan, cari pohon yang terbagus, yang terbesar, diangkat, dibawa ke Jakarta ya. Kalau bagi kita, ya Allah 1 M cuma buat pohon ya. Masalahnya bagi dia 1 M pohonnya, sisanya masih banyak ya. Tapi apalah artinya semuanya itu kalau kemudian menjadi orang yang mutraf ya. Mutraf wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim ya. Apalagi ya nggak perlu saya sebut partainya ya, dari DPR RI ya, dari DPR RI dengan kehidupan yang luar biasa mutrafnya ya. Makanya ya partainya sangat mendukung dengan pemerintahan yang ada, karena memang manhajnya mutraf ya. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada
Wa ma nahnu bimu'adzabin, enggak mungkin orang-orang seperti kami akan disiksa. Ya, kenapa? Karena ya enggak percaya dengan hari akhirat. Ya. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya. Sementara Allah inginkan ya manusia itu menjadi ulu baqiyah. Ya. Baqiyah artinya sisa. Ya. Ya namanya sisa kan sedikit. Ya. Istilahnya biarlah kamu jadi orang sedikit, yang penting kamu dalam ketaatan kepada Allah, dalam dalam hidup al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ya. Maka Allah katakan untuk orang ini apa? Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Ya. Ya. Maukah kamu? Ya. Tidakkah kamu mau jadi manusia ulu baqiyah? Ya. Ciri khas ulu baqiyah itu apa? Ya, la taraf. Ya. Enggak mungkin dia bisa hidup mewah. Ya. Karena dia terhalang dari segala pintu yang akan mengantarkannya menjadi orang yang berlebih secara harta. Ya. Mau buka perusahaan susah. Ya. Izinnya, mau buka begini susah, mau buka gini susah, ya. Karena itu Allah sebut dengan ulu baqiyah. Enggak banyak manusia yang mau hidup seperti ini, ya. Tapi kalau kamu mau, berarti kamu ya warathatul anbiya. Karena ini kan penutup dari kisah anbiya yang ada di surat Hud, ya. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Kegiatannya apa? Yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Ya. Ya. Tapi orang-orang yang lebih memilih kepada kehidupan durhaka kepada Allah, ya, dia akan lebih senang hidup dengan kemewahan-kemewahan. Ma utrifu fihi. Ya. Lebih senang dalam posisi mujrimin. Mujrimin. Ya. Ya, kalau antum lihat kemarin bagaimana orang-orang yang hidup dalam wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Ya, dari mana orang ya berkampanye ya bawa berkarung-karung duit, kemudian duit itu dilempar-lempar kayak kertas biasa aja, ya. Kalau bukan karena wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Ya. Semoga Allah pilih hamba-hambanya termasuk orang-orang yang ulu baqiyah, ya. Buru-buru ngelempar-ngelempar gitu, ya. 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 Buat biaya sekedar spanduk aja, ya, mikirnya lama banget, ya. Ya. Buat sekedar ya uang makannya saksi aja, ya, lama banget keluarnya, ya. Ya namanya juga ulu baqiyah, ya. Ya, tapi kalau didasari dengan keimanan, didasari dengan ihtisab yang baik, maka itu bukan halangan, ya. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang ulu baqiyah ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebagaimana ya musuh ya para anbiya itu disebut oleh Allah, ya, adalah orang-orang yang mutrof, ya. Ya. Kalau antum baca surat Al-Mu'minun, bagaimana Nabi Hud alaihissalam menghadapi orang-orang yang ya mutraf, ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 33, wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru, ya, wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya, ya. Ma hadza illa basyarun mithlukum. Musuh anbiya adalah orang-orang mutraf, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kami buat kehidupan dunianya serba mewah, ya. Serba mewah, semuanya ya high class. Wa atrafnahum, ya.
Tapi apalah artinya semuanya itu high classnya dalam naudzubillah, dalam kemaksiatan, ya. Sebuah negara Arab, ya, sedang membangun kapal pesiar terbesar di dunia, ya, yang bisa muat 60.000 penumpang, ya, modelnya kayak penyu, ya. Tapi apalah artinya semuanya kalau dalam rangka wa atrafnahum fil hayatid dunya, ya. Sementara suruh bantu saudaranya kaum muslimin, ya justru tidak dilakukan, malah bantu, ya, Israel itu sendiri, ya. Wa atrafnahum, ya. Sampai sebagian pejabat Israel itu mengatakan, kenapa kamu berani membunuh kaum muslimin di Rafah? Ya karena saya didukung kok oleh negara-negara Arab, saudaranya dia sendiri kok, ya. Didukung, dibiayain katanya, ya. La haula wala quwwata. Ya, apa tega, ya, orang beriman yang, ya, punya keimanan, apalah artinya kamu kaya raya, ya, tapi kaya raya dalam rangka wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, ya. Kaya tapi menjadi, ya, pakar dalam kemaksiatan, ya. Pakar menghancurkan dakwah, menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan setiap sebuah harakah yang disebut dengan harakah Islamiyah da'wiyah, ya. Karena itu, ya, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah, ya, kalau kita dipilih oleh Allah menjadi hidup dalam, ya, dalam semua lawan kata kehidupan mutrafin, ya, ya. Maka di Al-Isra Allah katakan mutrafin itu, ya, ya, sangat berkepentingan dengan politik, ya. Jangan sampai, ya, politik di sebuah negeri itu dikuasai oleh ulu baqiyah, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang selalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga salah satu indikasi sebuah negeri itu menuju kehancuran, ya, Allah katakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, ya. Amarna mutrafiha, ya, ya. Kami perintahkan para mutraf itu, ya. Perintahkannya untuk apa? Enggak disebut oleh Allah, ya. Ya. Ini menjadi uslub Quran sebetulnya. Uslub Quran terbiasa menyembunyikan, menghiddenkan, ya, menghiddenkan maf'ul bihinya, objeknya, ya, supaya aman, ya, supaya memberi makna yang luas. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Ya apa aja. Nomor satu adalah Al-Quran, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Amarna, kami perintahkan kepada mutrafin itu, ya. Perintah apa? Ya semua yang diridhai oleh Allah. Diperintahkan supaya taat kepada Allah, diperintahkan supaya menjalankan kekuasaan sesuai dengan ketaatan Allah, diperintahkan menyayangi rakyat, perintahkan apa saja, ya. Tapi semuanya nggak diikuti, fafasaqu fiha, ya. Ini bahaya kalau mutrafin semakin merajalela di sebuah negara, ya. Maka pada hakikatnya negara itu sudah menuju kepada kehancuran, ya. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira, ya. Ini di YouTube juga banyak juga itu dari orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang apa, ya, kalau kata Ustaz Agus Garelo, ya, ya, ya. Jadi dia memahami ini, ayat ini di YouTube-nya banyak itu, ya, ya, ya. Mungkin Ustaz Indra paham Garelo, ya, ya, ya. Maf'ulnya dihilangkan, ya. Jadi ini mengatakan gini, kami ini berbuat jahat, ya perintah Allah. Coba, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang jahat itu agar berbuat fasik, fafasaqu fiha, ya, ya. Jadi jangan salahkan kami kalau kami jahat-jahat begini, ini memang sudah perintah dari Tuhan katanya. Nauzubillah, ya. Padahal
Padahal di sini pengertiannya ada maf'ul bihi yang mahdzuf, yang hidden, supaya memberi makna yang luas, ya. Mutrafin itu seharusnya menyayangi masyarakat, mutrafin itu seharusnya amanah terhadap kekayaan negara dan seterusnya. Enggak dilakukan, udah bentar lagi dihancurkan oleh Allah. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, ya. Riwayah yang lain tapi tidak mutawatir, ya, penting, ya. Tidak mutawatir, ya. Jadi karena tidak mutawatir ya nggak bisa dipakai sholat, ya. Tapi untuk tafsir bisa diterima, ya. Amarna itu bacaannya amarna, ya. Mimnya bertasydid, ya. Amarna berarti dari kata amir, ya. Ya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, ya. Kami jadikan orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya raya, jahat-jahat itu justru mereka yang diterima oleh masyarakat menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi apa semuanya. Itu amarna mutrafiya, ya. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ahlul dakwah, ahlul harakah, ahlul amri bil ma'ruf menantang betapapun dengan segala kekurangan yang ada. Jangan sampai mutrafin yang memimpin negeri ini, karena itu sama saja membiarkan, ya, negara akan menuju kehancuran, ya. Jadi disinilah bersyukur kepada Allah, ya, ketika diri ini dipilih oleh Allah dalam sebuah gerakan dakwah yang siap menghadang amarna mutrafiha, ya. Berhasil nggak berhasil itu urusan dengan Allah, ya. Yang penting bersyukur kita tidak termasuk amarna mutrafiha fafasaqu fiha, dan tidak termasuk amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah, ya, pembahasan kita tentang mutrafin, ya, dalam skala banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Walaupun di Al-Waqi'ah lebih bersifat cluenya saja. Mutrafin yusirrun wa kanu yusirrun al-hintil 'azim, mutrafin wa kanu yaquluna idza mitna. Tapi di Al-Isra, di Hud, di Saba, ya, di Al-Mu'minun semua lebih jelas, ya, istilah-istilah mutrafin, apakah dengan kata atrafnahum, dengan kata utrifu, dan lain sebagainya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa para gurunda yang telah menyampaikan materinya. Tadi bahasan tentang al-mutrafin yang begitu luas. Masih ada waktu untuk diskusi atau tanya jawab, Gurunda? Iya, masih ada. Cuma saya izin sebentar, ya, ke belakang, ya. Ya, atau ke air, kata Ustaz Agus. Ya. Ada para asatid yang mau bertaros gitu. Kalau ada yang mau bertaros, atau kita tunggu dulu Gurunda? Tadi mau, Assalamualaikum Ustaz Muslih. Nah, waalaikumsalam. Lebih pertanyaan. Ada dua sih. Yang pertama. Atau tunggu dulu Gurunda. Oh. Biar langsung. Si waktu. Iya. Oh, siap.
Ya, tafadhal. Ustaz Sumitra. Ya, saya mau izin bertanya, Ustaz. Yang berkaitan tentang mutraf, apakah mutraf itu dilihat dari lokal tertentu atau jamaatul muslimin, fadambar negara itu berlaku lokal atau sifatnya fenomena manusia? Yang kedua mungkin pertanyaan ada fenomena pasca pemilu ya sedikit barangkali. Kondisi di Aceh, di Aceh kan mayoritas muslim terapkan syariat Islam gitu ya, tapi apresiasi nggak tahu ya kondisi PKS di sana gitu belum dominan atau seperti apa begitu ya, tapi ada sedikit ini jadi apakah boleh kita memahami mungkin kalau PKS menjadi sesuatu yang dominan di Aceh, nanti fitnah ke PKS berkaitan dengan syariat Islam akan lebih berat sehingga untuk lokal gitu PKS kemenangan di Aceh itu tidak muncul kuat. Itu aja Ustaz. Ya, memang ayat ini tidak ada pembatasan ya. Apakah lokal, apakah satu kelompok, ya. Apalagi kalau semuanya, ya. Pokoknya, ya, siapa saja kalau Allah takdirkan jadi mutrofin, ya, ada jabatan, ada harta, ada kemewahan, ya, ada kemudahan memiliki segala sarana dan prasarana kehidupan, ya, maka manfaatkan itu untuk amarna, ya. Manfaatkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Sayang umat yang kesulitan, ya. Nggak semua umat bernasib kayak dirinya yang susah beli beras itu lebih banyak, ya. Nggak semua umat mendapat keamanan. Di Gaza sana ada jutaan manusia yang hidup dalam ketakutan, ya. Seharusnya itu tugas mutrofin, itu yang dimaksud dengan amarna mutrofiyah, ya. Tapi kalau semua fasilitas yang dimiliki mutrofin itu hanya untuk fasaku, ya, maka disitulah, ya, menjadi bahaya mengancam kaum mutrofin itu, ya nggak harus ya, pokoknya semua orang beriman yang menjadi mutrofin, ya, harus berusaha untuk, ya nggak harus PKS atau siapa saja yang beriman dengan Al-Quran, kalau dia jadi mutrofin, hendaklah dia ingat apa yang diperintahkan oleh Allah seharusnya sebagai mutrofin, ya. Maka itulah pentingnya kita ini, ya, jangan ada sedikit pun, ya, mengandung at-taraf, ya, mengandung status mutrof, ya, walaupun cuma 1%, 10%, ya. Salah satu caranya ya kita suruh infak, suruh sedekah, suruh zakat, ya. Khawatir, ya, terutama bagi mereka yang Allah sudah buka rezekinya, ya, supaya tidak mengandung tidak mengandung makna mutraf sekecil apapun, ya, maka kita berusaha menjadi orang yang gampangan mendukung sebuah kebaikan, ya. Begitu juga, ya, sarana-sarana yang dimiliki oleh orang-orang beriman itu, ya, mungkin dikasih rumah yang bagus, ya, maka harus dievaluasi dirinya. Ini rumah sudah membuat aku rajin sholat enggak, rajin zikir enggak, rajin tilawah enggak, dan seterusnya. Kalau enggak, ya, berarti, ya, di dalam diri manusia itu, ya, ada unsur sekian persen bahwa dia minal mutrofin, ya. Jika diungkapkan oleh seorang tabi'i Salamah bin Dinar tadi, ya,
kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Ya, ya, segala kenikmatan yang tidak membuatmu bertambah ketaatan, maka itu sudah menjadi bala bagi dirimu, ya. Ya, makanya penting para mutrafin ini, ya, khususnya mutrafin secara lughatan, ya, secara syar'an kan seperti yang dijelaskan di Al-Waqi'ah, ya, ya, berghibtah kepada orang-orang yang susah, ya, 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 ibaratnya orang susah gitu, ya, 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 nggak pernah mengenal itu yang namanya, ya, pakai baju jas ada dasinya, ya, ada sepatu pantofelnya tak tok, ya, ya, kenapa ya, namanya juga penjual bakso, ya, ya. Tapi kalau menjual bakso yang bakso keliling itu, tapi begitu dengar adzan dia parkir baksonya, dia sholat jamaah, ya, itu yang lebih berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi hanya karena penampilan yang sudah luar biasa, tapi hidupnya, ya, la dzikra wala tilawata wala sholata, maka khawatir masuk, ya, sekian persen, ya, atrafnahum fil hayatid dunya, ya. Karena itu para ulama seperti khususnya Muhammad bin Ahmad Ar-Rasyid, ya, sampai nulis Raqaiq, ya. Ya, beliau sebagai senior dalam harakah, ya, beliau melihat betul, ya, termasuk Yusuf Qaradawi juga melihat betul, ini jamaah begitu keasikan dalam politik, ya, kok sebagian malah, ya, mengarah kepada mutrafin, ya. Itulah ditulis, ya, ditulisnya kitab namanya Raqaiq, ya, ya. Begitu juga ditulis namanya kitab Al-Muntalaq, ya, yang beliau katakan, waduh, kalau gara-gara politik kamu nggak senang masjid lagi, bahaya ini, katanya, ya. Ya, bukannya mau berdakwah, tapi kamu malah mengarah kepada mutraf, ya. Ya, Allahu a'lam. Masih ada waktu, Gurunda? Ya, masih, silakan. Tafadhol, yang lainnya. Kalau tidak ada, boleh Ana numpang tanya. Ya, enggak. Sebelum sama yang lain. Ini berkenaan dengan al-mutrafin dalam kaitannya dengan perhelatan perpolitikan di Indonesia ini. Anda sempat mencoba mentadabbur kisah Talut dan Jalut. Jalut ini kan menyimbolkan al-mutrafinnya yang dihadapi oleh Talut. Apakah memang kondisi sekarang ini kelihatannya perjalanan politiknya itu seperti mengarah ke sana gitu, seperti dalam gambarkan itu, setelahnya terjadi koalisi, kemudian falamma fasala Talutu bil junudi innallaha mubtaliikum binahar, kemudian akhirnya ada yang menyimpang itu karena jadi menteri begitu, mubtaliikum binahar itu, kemudian sampai pada puncaknya pasukan Talut itu bingung menghadapi pasukan Jalut. Pada gilirannya di akhir-akhir Allah kirim seorang pemuda yang bernama Dawud untuk membunuh Jalut. Apakah memang mungkin ini di akhir-akhir dalam perhelatan dakwah kita juga akan Allah kirimkan Dawud Indonesia begitu untuk memenangkan dakwah ini? Itu hanya tadabbur saja dari ayat itu. Iya. Ya, hakikat tadabbur kan mengambil inspirasi, ya, mengambil mengambil manhaj, ya, bahkan mengambil tasawwud, ya, menjadikannya sebagai sumber pembekalan bagi dirinya, ya. Maka semua yang antum sampaikan sah-sah aja, ya, ya, ya. Tapi tidak untuk, ya, ngaku-ngaku lah, ya, ya. Nahnu ashabu Jalut, ya, ya. Apalagi nanti yang mengatakan, ya, ana kamathali Dawud, ya, yang begitu-begitu yang nggak boleh, ya.
tapi sekedar mengambil inspirasi, ya insya Allah ya baik-baik saja ya. Ya. Jadi pada hakikatnya mungkin Allah sedang menguji manusia ya, bagaimana ya kelompok yang benar ini betapapun sedikit, pada hakikatnya sedikit yang dibersamai oleh Allah. Innallaha mubtaliikum binahar faman syariba ya falaysa minni faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum ya. Dakwah ini ya, tidak butuh jumlah yang besar ya. Tapi aslinya ya orang-orang yang kuat menghadapi ujian ya. Dari orang-orang yang fasyaribu minhu illa qalilan minhum, inilah pertolongan datang ya. Jaminan dari Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah ya. Dari kelompok yang kecil inilah fahazamuhum biidznillah ya. Ya nggak bisa dong, kita kan butuh banyak. Nah, kalau kamu nggak percaya sama ayat ini, berarti kamu udah percaya banget sama demokrasi ya. Demokrasi memang harus banyak ya. Ya kita berharap Allah menangkan dakwah ini dari demokrasi, tapi juga harus yakin bisa saja dengan ya tanpa ya demokrasi ya. Demokrasi ya, hanya alat ya. Kalau laik ya kita gunakan, kalau nggak laik kita kembalikan kepada Allah ya. Karena ya, Talut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ya. Kam fi'atin qalilah ya. Walaupun qalilah ya. Karena itu kalau belum berhasil ya nggak usah nyalain siapa-siapa dah ya. Semuanya kembali kepada ayo kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang sedikit pun bisa fahazamuhum biidznillah ya. Fahazamuhum biidznillah ya. Baik panglimanya ya, panglimanya Talut itu digugat hanya karena miskinnya ya. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal ya. Allah memenangkan hamba-hambanya itu dengan seorang panglima yang memang ya, istilah orang sekarang bekerja kasar ya. Riwayat Israiliyatnya ya, boleh percaya boleh enggak ini ya, dia bekerja kasar, dia hanya dabbagh ya. Dabbagh itu penyamak kulit ya. Daudnya juga anak muda yang enggak diduga ya. Begitu cara Allah memenangkan ya hamba-hambanya. Waqatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ya, seperti itulah insyaallah ya. Pada hakikatnya manusia sudah dimuliakan oleh Allah karena niat-niatnya, usaha-usahanya, kesabaran-kesabarannya dan seterusnya insyaallah. Allahu a'lam. Masih ada waktu untuk ke jam 7, masih ada 11 menit lagi. Tafadhal. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan cukupkan majelis kita dan kami mohon kepada Gurunda untuk
memimpin doa untuk keberkahan majelis ini. Tafadhal Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr, shahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi Ramadan بالصيام والقيام وجميع الطاعات يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak pada Gurunda yang telah membersamai kita belajar di kesempatan setiap Jumat pagi ini, hatta di bulan Ramadan ini, insyaallah merupakan Syahrul Quran ini, kajian kita terhadap Al-Quran kita semakin tingkatkan juga, muamalah kita dengan Al-Quran semakin ditingkatkan, sehingga tarbiyah di bulan Ramadan ini bisa betul-betul menempatkan kita sebagaimana tujuan daripada siyam la'allakum tattaqun. Kita tutup doa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.